Shalom, Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Epistel atau firman Tuhan di pertanyaan kita pada hari ini yaitu tertulis di Ester 5 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Ester 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di perantaran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja padanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Demikian firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudara terkasih. Ester adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, yang dimana dia adalah bagian keluarga dari Mordekai. Dan Ester menjadi raja itu oleh karena rencana dan kehendak Allah. Karena bangsa Yahudi atau Israel benar-benar berkenan di hadapan Allah dari tingkah perbuatan Mordekai, keluarga daripada Ester, yang tidak mau sujud menyembah atau patuh kepada perintah Haman, sehingga terancamlah nyawa bangsa Yahudi di dalam tangan Haman sebagai kepala atau pemimpin di masa itu, di mana rajanya adalah Ahasveros. Jadi Amang Inang, saudara yang terkasih, dengan kekuasaan yang dipegang Haman, ia berikhtiar untuk membunuh orang Yahudi di seluruh wilayah kerajaan Ahasveros, sehingga terdengarlah sampai ke Mordekai bahwa nyawa bangsanya terancam dan bahwa kelangsungan hidup bangsa itu benar-benar di ujung tanduk. Dan oleh karena itu, Mordekai datang kepada Ester untuk melontarkan segala pergumulan bangsa Yahudi kepada Ester, supaya Ester ambil bagian untuk mengurus atau untuk menyelesaikan permasalahan, supaya nyawa bangsa Yahudi tidak habis di bumi hanguskan oleh Haman. Singkat cerita, Amang Inang, Ester pun tergerak hatinya untuk menolong sebangsanya. Tapi apa daya,
dia hanya ratu yang diangkat dengan cara diseleksi melalui pemilihan ratu yang terbaik dan yang memiliki paras yang cantik. Dan Tuhan Allah memakai seleksi itu jalan untuk supaya Ratu Ester menjadi ratu menggantikan Wasti, ratu yang pertama di kerajaan Ahasveros. Jadi ketika ratu di dalam ketergantungan atau tekanan daripada bangsanya, apa yang harus perbuatnya, dan Ester meminta kepada Mordekai supaya diberi kekuatan dengan cara seluruh bangsa Yahudi berpuasa untuknya, supaya Tuhan memberi kekuatan kepada Ester untuk menyampaikan segala permohonannya kepada raja. Sebab permohonan kepada raja tidak sembarang masuk menghadap raja, perlu dengan kehendak atau keinginan raja, maka seseorang bisa menghadap dengan kepada Raja Ahasveros. Dan oleh karena itu berpuasalah bangsa Yahudi untuk Ester, dan Ester pun berpuasa untuk bangsa Yahudi, supaya bangsa itu lepas daripada malapetaka yang akan menghanguskan mereka. Setelah 3 hari mereka berpuasa, datanglah Ester menghadap raja. Ester mempersiapkan dirinya dengan memakai pakaian ratu dan datang menghadap raja di depan pintu istana raja. Dia menantikan kapan raja berkenan untuk mengulurkan tangan yang dimana ada tongkat emas. Jikalau tongkat emas itu mengarah kepada Ester dan Ester menyambut dengan menyentuh tongkat emas itu, artinya raja berkenan akan apa yang akan Ester sampaikan kepada raja. Dan oleh karena Tuhan yang telah menjadi bagian di dalam hidup bangsa Yahudi, dan di mana mereka berpuasa, supaya Tuhan pun mengambil wewenang untuk mengurus pergumulan mereka, sehingga Raja Ahasveros mengulurkan tangannya dan menunjuk kepada Ester, yaitu tongkat emasnya, supaya Ester menyentuh tongkat emasnya itu. Dan saudara-saudara terkasih, berkenanlah raja menjamu Ester. Apapun permintaan Ester dikabulkan, bahkan setengah dari kerajaan Ahasveros diberikan kepada Ester apa yang diinginkannya. Demikianlah amang-inang saudara-saudara terkasih dalam Yesus, cerita di mana bangsa Yahudi di dalam tekanan yang Haman ingin menghanguskan mereka. Singkat cerita amang-inang, karena ayat ini sampai ayat ke-8, seterusnya bisa kita baca nanti apa akhir daripada rencana Tuhan bagi Ester dan juga bagi Mordekai dan bangsa Yahudi. Dan ketika Raja Ahasveros melihat bahwa segala apa yang diinginkan oleh Ester bukan untuk keinginannya, melainkan untuk keinginan bangsa Yahudi yang dimana terancam oleh karena Haman. Dan oleh karena itu Raja Ahasveros menghukum Haman dan menggantungnya, sehingga ia mati oleh karena keangkuhan dan kesombongannya untuk melawan bangsa pilihan Allah. Yang kita ambil daripada firman ini, amang-inang saudara terkasih, di mana Ratu Ester yang mempersiapkan dirinya dengan kebesaran yang telah dipercayakan kepadanya, yaitu sebagai ratu dan memakai pakaian kebesaran, yaitu pakaian ratu, bisa kita samakan dengan kita yang telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anak Allah, yang dimana anak-anak Allah memiliki pakaian kebenaran, yaitu firman Allah, supaya ketika kita telah memakai kebenaran firman Allah,
dan di mana kita mengharap agar Tuhan memperkenankan segala rencana dan keinginan kita. Di dalam kita menanti dengan setia kapan Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyapa kita oleh karena kebenaran yang telah kita perbuat dalam hidup kita. Dan jika Tuhan telah berkenan kepada kita oleh karena hidup kita benar di hadapan Tuhan, seperti Ratu Ester, dia pun menerima perkenanan daripada Ratu Ester untuk bertemu dengan raja, dan apapun yang diinginkan oleh Ratu Ester, raja yang adalah pemimpin atau pemilik kuasa di kerajaan Ahasuerus, memberikan setengah kerajaannya bagi Ester. Sama seperti kita, jikalau Allah telah berkenan kepada kita, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, apapun, arti apapun yang tidak mungkin, Tuhan berikan. Seperti Ratu Ester, setengah. Tidak mungkin raja memberikan setengah, tapi raja berani memberikan setengah untuk Ratu Ester. Demikian juga kita, apapun yang Tuhan inginkan dari apa yang kita minta, akan Tuhan berikan, walaupun di luar pikiran manusia. Tuhan Allah berfirman, Yesus Kristus berfirman kepada kita, jikalau ada imanmu sebesar biji sesawi, kau katakan kepada gunung ini, akan berpindah tempat. Kau katakan kepada pohon ini, terangkatlah, tertanamlah di dasar laut, ia akan menuruti perintah. Artinya raja berkenan apapun permintaan kita, yang di luar apapun, yang tidak mampu kita pikirkan, Tuhan akan berikan. Jadi kenakanlah pakaian kebenaran kita, yaitu firman Tuhan, seperti Ratu Ester memakai kebesaran dia, yaitu kebesaran ratu, untuk menerima perkenanan raja oleh karena pakaian yang telah dia pakaikan adalah kebesarannya. Sama seperti kita ketika kita ingin bertemu dengan Allah, kita memakai baju kebenaran firman Allah, dan Allah yang maha kuasa melihat kita, ia akan berkenan kepada kita. Dan apapun, jikalau Tuhan sudah berkenan, tidak ada mustahil bagi Allah. Kita akan dibenarkan, kita akan diselamatkan, kita akan diangkat, kita akan ditinggikan dengan caranya Tuhan sendiri. Memang inang, saudara-saudaraku terkasih, itulah pelajaran yang kita dapat dari firman ini, bahwa hidup yang mengandalkan iman dan percaya kepada Kristus dan melakukan kebenaran dalam hidup kita sesuai harapan Tuhan, maka kita telah memakai kebesaran daripada firman Tuhan, menjadikan kita layak untuk menantikan apa yang akan Tuhan berikan bagi kita. Amang inang, demikianlah gambaran bagi kita yang hidup di dalam Kristus Tuhan kita, yang hidup di dalam penantian bersama penderitaan yang kita alami. Tuhan akan melihat kesetiaan kita, Tuhan akan melihat proses perjalanan kita. Jikalau kita tetap setia memakai baju kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapat bagian yang dimana Tuhan berkenan akan apa yang ingin kita minta daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kita Yesus Kristus, dimuliakanlah Dia selalu, karena Tuhanlah tempat kita mendapatkan kasih-Nya. Terpuji nama Tuhan. Demikian saudara-saudara terkasih, Abang Inang, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur pada Tuhan karena kasih Tuhan dalam hidup kami yang begitu sangat kami rasakan, penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami dapat nikmati Tuhan, kesehatan dalam tubuh kami, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami melalui pekerjaan kami, dan juga Tuhan anak kami yang selalu dalam sukacita setiap hari, dan juga Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan yang selalu membuat kami selalu bersukacita hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan dengan saudara-saudara kami dan telah mendengarkan daripada firman Tuhan. Tuhan berkati dengan cara Tuhan, Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mengerti akan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan dan melakukannya, sehingga saudara-saudara kami Tuhan
mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan mengenakan pakaian firman Tuhan, sehingga kami semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kami seluruh dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sungguh sangat ucap syukur. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin.